Hadirin hadirat, alhamdulillah berkah doanya hadirin hadirat. Saya punya penyakit mudah berangsur-angsur lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan diangkat semuanya. Dan semua yang sakit juga begitu Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Fathul Gharib yang pokok pembahasannya tentang hal yang sangat penting, pintu daripada salat, yaitu wudu, ya. La salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, harus bertaharah dulu, berwudu, ya. Nah, kita sudah baca sebagian, tapi saya akan ulang secara umum saja. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bihi wa bil anfidarin amin. Faslun fi furudil wudu. Fasal yang menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Dari kalimatnya saja beliau mengatakan tentang fardu wudu. Berarti ada yang fardu, ada yang tidak fardu, yaitu sunnah, ya. Baik. Nah, sekarang yang dibahas yang fardu dulu. Yang pertama,
Furudul wudu sittatun. Ada 6 masalah. Ditinggalin salah satu enggak sah nih wudunya. Ya. Apa yang pertama? Niat. Sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan sampai saya sakit-sakit tuh gara-gara niat. Alhamdulillah insyaallah. Ya. Niat sudah saya jelaskan. Paham hadirin soal niat ya? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu mencuci muka. 2 bareng nih. Walaupun kelihatannya 2 tapi secara hukum dihukumkan niat dulu baru mencuci muka. Tapi bareng ya, sesuai dengan keterangan saya tentang niat. Nah, sekarang yang ketiga yang belum. Watsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga daripada rukun wudu itu adalah mencuci tangan sampai sikut. Sampai sikut dan biasain lebihin sedikit. Apalagi banyak. Sedikit aja udah bagus. Jangan tidak tuh dilebihkan sedikit. Sebab sebagian daripada yang batasan itu kan sikut juga. Ya. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Kalau kewajiban itu enggak sempurna dengan dia maka dia wajib juga. Jadi tambahin sedikit. Ya. Ambil air sampai di sini. Ini wajibnya sini, tambah sedikit sini. Mau sini terserah. Ya. Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Fa in lam yakun lahu mirfaqani utubira gadruhuma. Insyaallah ya ulama ya. Dia bikin perkiraan aja. Seandainya itu manusia enggak punya tangan, kan ada yang enggak punya tangan. Dianggap dari batasan tangan aja. Ya. Kalau misalnya ini kan dari kita dari ujung apa namanya? Ujung jari kan ya? Nah, kalau enggak dari batasannya aja. Misalnya dari sini, ya dari sini mulai sampai ke sikut juga. Ada sikutnya enggak ada, cuman enggak ada tangannya. Ya enggak cuci dah. Ya ujungnya aja deh yang ada yang kelihatan. Ya. Yang ke atas yang kelihatan dicuci. Baik. Qala wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin. Di samping Anda mencuci tangan yang kelihatan nih, diwajibkan juga apa yang ada di atas tangan dibersihin. Kalau ada daging jadi, jari jadi, bekas bisul, yang kata dokter tidak berbahaya dikenain air, kenain air. Ya. Harus semuanya kena tuh yang di atas. Nah, kalau ini jangan lupa nih, ini kan suka ada gini nih. Ya. Agak digosok. Mana lagi yang enggak di ini? Baru ini. Ini suka kena air nih. Ya. Ya. Jadi yang ada di atas tangan itu kotoran-kotoran, rambut kek, daging jadi kek, atau wa asbu'in zaidatin wa adhafira. Demikian pula jari yang ziyadah, jari apa namanya, jarinya tambah 1 itu apanya, yang daging tumbuh ya, itu wajib. Yang bilang oh ini kan daging tumbuh, enggak, mesti ya, mesti. Kuku juga, nah ya, jangan sabab kuku kita masuk neraka, naudzubillah. Kita tarik mundur dulu. Saya udah bilang setelah la ilaha illallah, pengamalan la ilaha illallah pertama salat. Salat itu wajib wudu mesti taharah. Taharah hukum air, udah kita ngomong hukum air. Dia taharah. Kemudian dia berwudu. Ini wudu, ini anggota wudu. Kuku ini harus bersih. Ya, kalau memang ente tukang oli bengkel, sebelum wudu, makanya sebelum waktunya salatnya jam 12 salat, orang-orang bengkel ini kan mesti bersihin diri. Kalau bisa mandi, kalau nggak bisa dibersihin pakai bensin, pakai apa, terus pakai sabun biar bersih, oli-olinya tuh hilang semua. Terus yang di dalam kuku bersihkan, nggak boleh kukunya kotor. Bib, saya senang panjang kuku, ya itu urusan Anda panjang kuku, tapi tidak disunahkan, makruh ya panjang kuku. Kalau saja kukunya itu kotor, air tidak masuk, sayang, kita bisa masuk neraka gara-gara kuku. Kuku mesti masuk air. Supaya kuku itu masuk air harus bersih.
Jadi kalau kebetulan kuku Anda panjang, ini kebetulan Anda juga belum lupa itu kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat paling bagus sebelum Jumat kita gunting kuku itu. Dikorek. Biar itu kuku bersih sehingga air masuk. Saya ingatkan kepada bapak-bapak yang kuli, maaf tukang, apalagi bengkel tuh yang pegang-pegang oli dan segala macam, tolong sebelum Anda sholat, sebelum Anda wudhu, sebelum Anda mandi wajib, bersihkan badan dulu, baru kita ibadah, ya, melaksanakan wudhu ataupun melaksanakan mandi, ya. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i alaih. Hukumnya wajib. Kalau misalnya nggak ada gini, ya, kita ngebersihin sunnah. Tapi kalau di sini di dalam nih banyak kotoran, wajib kalau air nggak masuk. Itu hukumnya bersihin itu hukumnya adalah wajib. Mendingan wajibin sama kita. Wajibin pembersihan kan. Daripada capek-capek mendingan jangan pelihara kuku. Kan nyapein. Ya. Orang yang kukunya panjang. Nah. Kalau umpamanya pakai kutek tuh, yang perempuan tuh, merah, putih segala macam, boleh nggak? Boleh. Tapi waktu sholat mesti dihapus. Atau kalau dia mau pakai waktu dia tidak sholat, silahkan. Pakaiin itu kutek lain-lain warnanya, merah, putih, biru, hijau. Kalau 17 Agustus merah putih aja dah. Yang sebelah kanan merah, sebelah kiri putih. Bagus deh tuh, ya. Bangsaan, ya. Tapi kalau sedang sholat mesti dibersihkan. Ada pertanyaan? Enggak sah sholatnya. Kembali lagi wudhunya berarti tangannya belum sah, yang lain belum sah, wudhunya belum sah. Betulin dulu, keluarin dulu, ulangi wudhunya. Nggak usah niat lagi. Tadi yang tangan yang nggak sah, ini ada yang di tangan aja, bersihin. Tangan, kepala, kalau tangan nggak sah, kepala nggak sah juga. Tangan beres, baru kepala, terus kaki. Sembahyang lagi deh tuh. Itulah faedahnya kalau nggak ngebersihin kuku. Ya, jadi hati-hati tuh. Ya, ibu-ibu yang pakai kuku panjang hati-hati ya. Pakai cincin nggak apa-apa ya, biasanya apalagi jawara pakai cincin yang banyak pun harus ini. Wah, ya, boleh nggak pakai cincin? Boleh, sunnah pakai cincin, sunnah pakai cincin. Jadi manis ya, jangan di sini pakai cincinnya nih. Ini kan biasa jual pakai sini semuanya ini ya. Kadang-kadang nggak puas di sini, gini pakai cincin juga di sini. Cincin nggak masalah selama air masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau air tidak masuk, waktu wudhu atau mandi dibuka dulu, buka kenain air baru, ya. Harus begitu ya. Kemudian yang benar tuh, yang nyuci itu yuk agak gini kan, terus ada tahlil begini, begini, ya, ini jangan lupa, dan lebihkan. Cincin, bismillah. Beb, saya pakai stempel. Nanti dulu tuh panjang urusannya tuh. Pakai apa tuh? Plester, hati-hati. Jangan suka pakai plester, itu ada hukumnya sendiri. Jangan sembarangan pakai plester di anggota wudhu. Mana anggota wudhu? Muka, tangan, kaki ini, ya. Hati-hati kalau kita pakai plester. Ya, jangan sembarangan. Dan biasanya luka-luka kalau menurut kedokteran sekarang nggak ditutup, bagusnya terbuka dan kena air. Setelah kena air diobatin lagi, jadi cepat sembuh. Kalau dulu kan gak boleh kena air sama sekali, jadi kering tuh luka. Kalau dokter sekarang tidak, itu luka boleh dikenain air tapi terus diobatin lagi, jadi halus, cepat sembuhnya, ya. Baik. Nah itu yang ketiga, jelas yang ketiga tuh cuci tangan fardu tuh, rukun tuh. Kalau wudhu kita nggak cuci tangan nih, tangan yang seperti tadi nggak sah wudhunya. Niat mencuci muka, mencuci tangan. Ada dua istilah. Ada mencuci, ada mengusap. Ada mencuci, ada mengusap. Mal farqu baina mencuci dan mengusap? Kalau mencuci airnya jalan, kalau mengusap nggak jalan. Yang penting ada basah nempel, itu ngusap. Bisa pakai yang lain, basahin, tempel, itu boleh, sudah ngusap. Atau ambil gini, ngusap. Tapi kalau cuci kan tadi muka, tangan, cuci itu, ya istilahnya. Nah. Yang ketiga, masih ada berapa? Kan 6, baru 3, ada berapa lagi?
3 lagi. Yang ketiga, yang keempat sekarang, warabi'u mashu ba'dir ra'si. Nah, lihat. Bukan ghuslu. Mashu ba'dir ra'si. Mengusap dengan air sebagian kepala. Berarti enggak semuanya, sebagian kepala. Ya. Min dzakarin au unsa au khunsa, baik dia laki-laki, perempuan, ataupun dia banci. Sama. Laki, perempuan, banci, sama. Sekarang tambahin lagi. Lesbian, tambah lagi. Apa lagi itu? Satu lagi. Transgender, ya sama juga dah tuh. Ya. Kan sekarang macam-macam tuh omongannya. Ya. Laki, perempuan, banci sama. Harus mengusap kepala atau sebagian atau rambut yang ada di batasan kepala. Ya. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Kalau botak kayak saya, sebagian kepala gampang. Tapi kalau rambutnya panjang, berarti rambut yang ada di kepala. Bang Haji nanya, Bib gimana sih Bib? Emang rambut di kaki? Betul, di kepala Bang Haji. Ya, rambut di kepala, ya betul. Tapi kalau rambutnya panjang, kan bisa begini. Misalnya nih, maaf ya, saya buka nih, saya nggak pakai berdiri deh. Rambutnya panjang, giniin aja, tarik, tempel di sini. Saya udah ngusap rambut, betul kan? Salah. Kalau dia mengusap rambut, maka rambutnya yang ada di bagian kepala, seandainya tuh rambut ditarik, batasannya sampai di sini. Seandainya ditarik dari sini, nggak keluar sampai sini. Tapi kalau sampai sini kan di luar kepala itu. Jadi mengusap rambut yang ada di batasan kepala. Kalau rambutnya panjang jangan, mesti di kepala mendingan. Makanya orang banyak memilih di mana? Di sini. Gampang kenanya dua-duanya. Kulit kepala kena, rambut juga kena. Yang penting memang kulit kepala. Kalau enggak, rambutnya juga sama karena rambut ada di kepala. Ya. Jadi nggak boleh yang sengaja kita giniin terus dipakai rambutnya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Ya. Taib, kita lihat apa kata syarah ini. Yang keempat, mengusap sebagian kepala min dzakarin, laki, perempuan atau banci, atau ya mengusap sebagian rambut di batasan kepala. Jelas sekarang ya, rambut di batasan kepala artinya kalau rambut itu ditarik, panjangnya tidak melebihi batas kepala. Mana batas kepala? Kan itu tahu sendiri dong batas kepala. Ya giniin aja nih rambut kita nih, sini ya. Nah, kalau umpamanya sini batas kepala nggak? Sini? Sini? Enggak, yang di sini. Sampai di sini atau sampai di sini nih jambang kita. Ya? Baik. Diusap itu. Bib, orang kenapa selalu di depan? Mudah. Di depan itu mudah. Misalnya, ya. Ente udah bosen nih. Gue bosen di depan. Tok. Boleh nggak? Boleh. Oh, Bu, keren lagi. Boleh nggak? Boleh. Ya, satu kali cukup sebetulnya. Satu kali cukup, tapi sunnah itu. Boleh. Jadi nggak harus di sini. Tapi apa kelebihannya di sini? Kita punya dua masalah. Pasti kena kulit, juga kena rambut. Padahal salah satu cukup. Ya. Kalau rambut ingat yang ada di batasan kepala. Kalau memang kepala ya di kepala. Ya. Kalau misalnya di kepalanya ini nggak ada rambut, botak, maka di tempat biasa tumbuhnya rambut. Jadi misalnya ini rambut kan bisa di sini. Misalnya dia botak nih kepalanya, jangan di sini. Kan batasan kepala bukan di sini. Ya kan di batasan biasa adanya rambut, ya. Baik. Wala tata'ayyan lil masih bal yajuzu bi khirtatin wa ghairiha. Nah, kalau ngusap ini enggak harus dengan tangan. Bib, saya malas tangan saya kena air nih. Jadi gimana? Ambil sapu tangan. Ambil tisu bagian kepala, pakai tisu. Boleh. Pakai sapu tangan, boleh. Nggak apa-apa. Ya, yang penting ada basah sampai ke kepala atau rambut yang ada di bagian kepala. Atau dia ganti, dia kepengen lebih lagi. Walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza. Kepengen lebih lagi dia sih. Bib, saya emang nggak mau pakai diusap-usap Saya kepengen kayak tangan. Kepengen kayak muka.
dicuci aja. Jadi gimana? Kan ada keran tuh. Ya, kenain kepalanya. Ini rajin benar, senang benar wudu semuanya. Kepalanya. Boleh? Boleh. Padahal sebagian udah cukup. Ya? Boleh. Wajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin. Maaf. Walau wada'a yadahu al-mablulata wa lam yuharrikha jaza. Sekalipun begini. Tangan dibasah nih, basahin. Diam gini, enggak apa-apa. Asal kena aja pokoknya. Enggak usah digini-giniin. Ya? Tapi kan biasa kita gini ya. Ya, 3 kali itu sunnah. Jadi yang keempat apa tadi? Membasuh kulit kepala atau rambut yang ada di batasan kepala. Jadi saya yang menerangkan rambut yang ada di batasan kepala ini buat ibu-ibu. Nanti ibu-ibu yang males ya, yang sudah yang dikatasin rambutnya kayak gunung, sudah sasak ya, yang udah kok ini dia males deh. Asal nempelin gini, nggak boleh. Harus rambut yang ada di batasan kepala, Bu. Jadi yang basah itu harus kalau ditarik dia ada di batasan kepala. Tapi kalau nggak boleh. Nah, ini batasannya. Itulah yang keempat. Silakan. Ada yang kurang jelas yang keempat? Ini Habib bukan sok pintar nih, biar paham benar. Ini penting. Ini bawah ini kita. Ini ibadah kita dari sini. Yang nanya kalau saya Habib bisa jawab, Habib jawab. Nggak bisa jawab, ya itu bisa nanya sama siapa? Kiai. Masya Allah, orang ulama besar. Siapa? Yang ngajar kita? Kiai Kamal, Kiai satu lagi. Ya, bismillah. Yang Habib bisa jawab ya jawab. Bismillah, silahkan. Jelas yang keempat? Baik. Kita lanjutkan. Yang kelima. Jadi pertama bareng, jadi ngingetin. Siapa tahu ada yang nanya, jadi kita paham. Yang pertama, yang kedua bareng ya, tapi dianggap berurutan. Yang ketiga, yang keempat, ya, rambut atau sebagian kepala atau sebagian rambut yang ada di bagian kepala. Itu yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain. Mencuci dua kaki kita masing-masing sampai di mata kaki. Sampai di mata kaki dan tambah sedikit. Ingat tuh. Tadi wudu sampai di sikut tambah sedikit. Ya kan? Muka dari atas sampai ujung dagu tambah juga oleh kita, ke kanannya juga kita tambah, tangan juga ditambah sedikit dari sikut. Demikian pula kaki ini yang keempat nih ya. Bukan yang keempat dong, yang kelima, maaf, yang kelima ya. Yang kelima mencuci kaki ya, sampai di atas mata kaki tambahin sedikit. Ini kaki misalnya nih ya, mata kaki di sini nih tambahin sedikit. Kalau mau sunnah bener sampai seperempat lagi ke mana? Ke lutut. Itu bakal jadi cahaya nanti. Lebih panjang Bapak siram, lebih panjang cahaya nanti. Hurran muhajalin. Tanda umat Nabi Muhammad SAW. Nanti akan jadi tanda tuh. Dia udah baca tuh. Orang yang suka manjangin wudu nanti cahayanya lebih banyak. Kalau pas-pasannya itu aja. Tapi kalau ente tambah, cahaya ente lebih banyak. Lebih cepat dilihat sama Rasulullah SAW. Kelihatan nanti yaumul qiyamah. Bercahaya itu nanti. Ya. Baik. Nah, itu yang kelima. Mencuci kaki. Berikut dua mata kakinya ya, dan lebihkan. In lam yakun al-mutawaddi'u labisan lil khuffain, kecuali dia pakai sepatu khusus. Enggak pakai bicara deh. Jarang itu yang pakai khuf namanya. Kalau pakai khuf hukumnya lain. Dia mengusapnya sepatunya aja, tapi ada caranya itu pakai khuf, enggak sembarangan. Anggaplah enggak ada, enggak pakai ini. Yang penting tadi kaki sampai di mata kaki. Jelas nggak mata kaki? Perlu ditunjukin jangan? Nggak usah ya. Ntar saya ini lagi ya. Baik. Gala wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidah kama sabaqa fil yadin. Seperti di tangan kalau ada jari tambah ya, daging jadi, ada yang tumbuh gitu ya. Misalnya orang tumor ada tumbuh, mesti dicuci. Rambut cuci ya. Kemudian ada yang orang Sunda bilang rorombehun itu ya, di kakinya cuci itu yang ada belakangnya belah-belah ya, itu
Pakein, ya. Itu obatnya dipakein apa? Minyak sebetulnya. Obatnya dipakein minyak. Mau tidur pakein minyak, insya Allah sembuh tuh. Oh nanti Bu, Pip, kalau minyak mesti dicuci rambut? Nggak usah. Minyak itu dianggap bisa sampai masuk air. Ya, dipakein minyak tuh paling tidak. Atau pakai salep yang sekarang salep-salepnya kan bagus, udah hilang pakai air. Ya. Nah, yang kaki kita tuh kalau gitu tuh, ya. Pecah-pecah tuh, ya. Nggak usah sampai ke dalamnya sampai darah lagi, nggak usah. Yang penting kalau kelihatan ada bekas pecah-pecah kan nggak sakit tuh, kita usap, ya, supaya kena. Jadi yang kotor-kotor ilangin dulu. Kalau memang ente orang-orang bengkel atau orang-orang kerja, bersihin dulu baru wudu. Jadi pas nanti, ya. Nah, itu yang kelima. Yang terakhir, wasadisu, bukan kerjaan. Yang sadis ini bukan anggota, tapi tertib pelaksanaan yang 5 tadi. Kan 6. Kita ulangi. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kaki, keenam, tertib. Maksudnya tertib mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, atau menomorsatukan yang nomor 1, menomorduakan yang nomor 2. Itu namanya tertib. Orang Islam dari wudu udah belajar tertib. Orang Islam ini kalau baris pasti tertib. Kenapa? Udah diajar di ibadahnya mesti tertib. Jadi nggak boleh sekarang misalnya kan wudu, niat, muka, tangan. Dia habis muka, kepala. Tertib nggak? Enggak. Kan nomor 1 niat, muka, tangan, kepala, kaki. Ini enggak. Ambil wudu, muka, kaki, tangan, kepala. Tertib nggak tuh? Enggak. Tertib itu nomor 1 di nomor 1 kan, nomor 2 di nomor 2 kan, nomor 3 di nomor 3 kan, nomor 6 di nomor 6 kan, nomor 7 nggak ada. Nggak ada kan nomor 7? Nah, itulah wudu atau fardu wudu. Setiap orang yang mau salat setelah dia sesuci, dia wajib wudu. Kecuali nanti tidak ada air atau dia sakit, nggak bisa pakai wudu, nanti hukumnya lain lagi. Sekarang kita anggap semua bisa pakai wudu, maka dia wajib berwudu, dan itulah cara berwudu. Pertama niat barengan dengan muka, kemudian tangan sampai sikut lebihin sedikit, kemudian kepala atau rambut yang ada di batasan kepala, kemudian kaki di atas mata kaki tambahin sedikit, yang terakhir tertib pelaksanaannya. Itulah fardu wudu. Jadi as-sadis yang keenam tertib. Alama ay 'alal wajhil ladzi dzakarna. Tertib seperti yang saya hitung, dia bilang saya susunkan tuh tadi, ya. Fi adil dalam dia mengatakan yang fardu nomor 1 ini, nomor 2 seperti itu. Taib. Falau nasihat tertib lam yakfi. Kalau dia lupa tertib enggak cukup. Contohnya ente wudu, mungkin lagi banyak pikiran, ya. Wudu muka mungkin enggak lupa tuh, ya. Habis muka lupa tangan. Langsung ke kepala. Langsung ke kaki. Yang mana yang sah? Yang muka dan tangan. Kepala nggak sah. Kenapa? Aturan tangan dulu, dia langsung kepala. Paham nggak? Harus tertib. Muka, tangan, kepala. Dia nggak. Muka, kepala, terus kaki. Atau muka, kepala, tangan. Nggak bisa. Kita madhab Imam Syafi'i wajib tertib. Tapi nanti kalau Anda ada di Saudi, ada orang yang wudunya begini, kaki, beres kaki, kepala, beres terus tangan, terus muka, nggak tertib. Jangan Anda tegur. Ada madhab lain yang tidak mewajibkan tertib. Jadi kalau di sana pakai madhab diam. Madhab apa? Diam. Ya, diam kalau ente nggak tahu, diam aja. Ya, udah biarin. Kita nggak ngerti dah. Ya. Jangan banyak ngomong, udah diam. Apalagi kita nggak ngerti. Yang penting yang kita laksanakan adalah benar. Itulah rukun wudu, ya. Jadi kalau salah tadi, yang dihitung yang tertibnya aja, yang nggak tertib nggak dihitung. Sekali saya ulang, dia wudu, udah beres muka, langsung kepala, tangan. Yang mana yang sah? Yang kepala sah nggak? Habis muka, kepala sah nggak? Nggak. Tangan dulu, tangan, kepala. Pokoknya kalau tidak berurutan, kembali kepada pertama lagi. Di mana dia salah? Jadi kalau dia salah tadi loncat ke kepala, ulangi, tangan dulu, baru ke kepala. Itulah rukun wudu. Ada pertanyaan?
Nggak perlu. Ditertibkan lagi aja. Kan ini 1, 2, 3. Yang kedua ngaco. Balik yang sah berarti baru 1. Setelah 2 salah semua karena 2-nya loncat. Jadi misalnya dia 1, 2, 4, 3. Yang mana yang sah? 1, 2. 3, 4-nya belum karena ngaco. 3 dulu baru 4. 4 dulu baru 3, maaf. Ya. Nah, jadi kalau dia langsung ke muka, terus ke kaki, ya, ditinggal nih tangan misalnya. Yang sah yang mana? Dia wudhu nih, wudhu, muka, tangan, langsung ke kaki. Yang ketinggalan apa? Kepala. Yang sah mana? Tangan. Kepala belum. Yang sah tangan. Jadi nggak usah diulang dari tangan lagi, langsung ke kepala. Nah, habis kepala kaki. Ya, ditertibkan begitu. Ya. Pertanyaannya, kalau lagi wudhu air mati, ya kan, kuburin. Mati itu air, kubur. Hah? Ya, airnya nggak jalan ya. Nah, pindah nggak apa-apa. Cuma kalau sampai kelamaan kering, hukumnya makruh. Atau orang-orang yang salisil bol itu nanti ada hukumnya, bakal datang tuh hukumnya, di sunnah nanti. Jadi nggak apa-apa ya, tapi usahakan kita berwudu itu jangan sampai anggota pertama kering baru yang kedua. Misalnya gini, kita muka sudah kering baru tangan. Contohnya apa? Waktu muka set ada teman udah nggak ketemu, aduh ente baru datang ngomong, ini lagi wudu nih, sampai ini kering baru tangan, itu makruh. Ya, jadi nggak apa-apa, itu nggak masalah, nggak apa-apa, boleh. Nah. Kalau nggak ada, apa Pak? Silakan kalau ada yang lain, kalau ada masalah, barangkali waktu wudu ada masalah, ya. Apa? Nah, itu nanti sunnah. Ini kita lagi bicara yang fardu dulu, itu sunnah. Nanti habis ini, sekarang nih, habis ini bakal datang masalahnya. Ya, hidung, kuping, tengkuk sini ya, manjangin tadi, itu hukumnya sunnah. Tapi kan begini, wudu yang fardu 6, dasar tuh 6.000 dapat kita ceritanya pakai duit dah, kan kadang nggak tahu kalau duit. 6 kerjain benar 6.000 dapat. Pakain yang sunnah, cuci tangan dulu, pakai siwak. Tambah lagi 6.500 tambah 2 kumur 7.500. Hidung 8.000. Rambut dipanjangin tambah lagi 500. Kuping tambah lagi. Tengkuk tambah lagi. Kaki dipanjangin tambah lagi. Baca doa tambah lagi. Jadi sunnah itu nambah ganjaran kita, jangan ditinggal makanya. Kecuali ente mau buru-buru takut ketinggalan jamaah, nggak masalah. Tapi usahakan yang bisa pakai sunnah. Ya, nah ini sunnahnya wudu sekarang. Selesai sudah fardu wudu ya. Nah, ingat tuh. Anda jangan menganggap enteng. Saya pernah lihat orang wudu di airport, kebetulan sama-sama wudu. Ya, perempuan udah cakep, udah apa? Semua asal aja. Ini nggak kena, tangannya cuman begini, ini tidak kena. Dia pikir tangan asal tangan aja. Kan nggak sah itu. Nggak ada satu mazhab pun kalau wudu segini, nggak ada. Sama semuanya. Ya. Cuman ada yang wajib tertib, ada yang menjawabin tertib, ada yang tidak. Akhirnya masih kita paham wudu. Ada orang yang nggak tahu wudu, saudara. Kalau yang nggak tahu sholat banyak. Ada orang yang nggak tahu wudu. Ada orang yang nggak tahu najis. Bagaimana dia harus sesuci? Nggak tahu. Anda harus bersyukur kepada Allah tahu sesuci. Ya, tahu sesuci. Oh ini najis. Kalau saya pakai ini nggak sah nanti sholat saya karena wudunya nggak benar. Ya kan? Nah, jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Ini pintu ke ibadah nih, ya. Nah, wudu ini pintu ke ibadah kita. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sunnahnya. Qala wa sunanuhu, adapun sunnah wudu 10, bahkan lebih ya. Yang pertama, ya, at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Sebelum apa-apa nih, mengucapkan bismillah, tapi dilihat
Kalau kita mau ucapin bismillah, jangan di tempat yang ada WC-nya. Jangan di tempat kotor. Ke tempat kotor dalam hati aja. Kalau wudunya sendiri, tempatnya gitu, nggak bareng sama tempat kencing, nah ente ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi athnai. Lupa tuh bismillah. Ingatnya waktu mau kumur, pakai bismillah nggak apa-apa. Di tengah-tengah kita baca bismillah nggak apa-apa. Ya, kapan saja, pokoknya sebelum habis wudu, ingatnya waktu kaki, ingat bacaan bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Ya. Sedikitnya bismillah, yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini udah air nih. Ini bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Kalau kita ngambil air dari kolam yang sedikit airnya, sementara kita ragu-ragu nih tangan suci apa tidak suci, jangan dicemplungin, siram di luar, jangan dicemplungin ya. Kalau ragu-ragu, syak ya, sebab kalau dimasukin makruh hukumnya. Jangan. Kalau sudah yakin itu najis, mah nggak boleh, cuci dulu. Jadi kalau ada najis, cuci dulu nih. Makanya saudara usahakan ya, bagi orang-orang yang suka kencingnya maaf kayak kuda. Jangan marah nih mas saya nih. Loh Bib, emang ada orang kencing kayak kuda? Iya ada. Yang kencingnya berdiri. Kalau sakit nggak masalah. Kalau nggak sakit kita tetap kencing berdiri. Padahal sunnahnya kencing itu jongkok. Ya itu kayak model kuda sedikit. Kenapa sebut kayak kuda? Sebab kuda nggak ada kencing jongkok. Betul kan? Tapi jangan tersinggung saudara-saudara ya. Sunnahnya orang pipis dan buang air itu jongkok. Ternyata dilihat dari ilmu kedokteran, orang kalau pipis jongkok atau berak jongkok itu keluarnya lebih bagus. Bahkan ulama mengatakan diangkat sedikit yang kanan. Jadi kalau dia pipis atau dia buang air besar itu diangkat yang kanan lebih daripada yang kiri. Itu lebih mengeluarkan. Ya, saya lagi begini sih, saya bisa contohin pada lihat, dimasukin tangannya ke sebelah kanan tuh, diganjal sedikit jadi lebih tinggi. Alhasil kalau kencing kita berdiri tidak ada sabab, makruh. Yang sunnah kencing itu adalah jongkok. Ya, baik. Jadi yang kedua, cuci tangan. Setelah bismillah, kita cuci tangan. Kalau ada siwak, pakai siwak sebelum kumur-kumur. Kalau ada siwak, kita pakai siwak. Atau mungkin siwak dulu baru bismillah boleh. Ya, karena kita membaca Quran disunahkan siwak dulu, berarti siwak dulu baru bismillah. Ya, siwak juga sunnah tuh. Terus bismillahirrahmanirrahim. Masukin air. Ini tangan. Kalau memang cemplungin, oke. Kalau bersih. Kalau kotor, bersihin dulu. Ya. Kalau enggak, ya sudah. Cuci tangan. Ini air jalan, cuci tangan. Itu sunnah tuh. Setelah itu, cuci tangannya sampai di mana? Sampai segini? Enggak. Yang sunnah ini enggak perlu sampai di sini. Telapak tangan aja sampai sini. Yang dicuci segini. Itu sunnah tuh. Ya, jadi masuk ke tempat wudu, ini air ngucur. Ya. Ente punya siwak, pakai siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Kemudian cuci tangannya, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangannya. Setelah itu cucinya berapa kali tuh? Ya, cuci lebih bagus 3 kali tuh cuci tangannya. 1, 2, 3, ya. Baik. Ingat ya, kalau yang nyemplungin tangan ke air yang sedikit, jangan dibiasakan main cemplungin ya. Jangan. Kalau yang biasa ya, di luar aja. Sebab di sini disebutkan qala sebelum kita kumur-kumur nih mencuci tangan itu tadi sampai sini. Intaraddada fi tuhrima qabla idkhalihi al-ina'a al-mustamil ala madunal gullatain fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'. Wa in tayaqqana tuhuruma lam yukrah ghamsuhuma. Kalau main masukin aja kita sak ini kotor, dimakruhkan kepada air sedikit. Tapi kalau airnya banyak nggak masalah, atau airnya ngucur nggak masalah, ya. Baik. Yang ketiga, wal madmadah, kumur-kumur. Sunnah tuh. Setelah cuci tangan,
Bismillah, cuci tangan. Terus yang ketiga apa? Kumur. Ada siwak tambah siwak tuh jam 4 tuh tadi ya. Kumur bismillah, cuci siwak, bismillah, cuci tangan, kumur. Kumur puasa dan tidak puasa. Kalau sedang tidak puasa boleh kumur boleh. Ya. Tapi kalau puasa ente kumur begini masuk, ente harus batal puasanya dan harus imsak. Repot. Biasa aja kumur-kumurnya kalau puasa. Kalau nggak puasa boleh. Ya. Yang bagusnya, ya ini kan air minum. Yang bagusnya dikeluarkan. Nggak dikeluarkan nggak apa-apa. Kumur. Ya. Baik. Kumur. Gawal madha ba'da ghusl kafin sudah jangan kita kumur. Wa yuhsalu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma fil fam sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Aslu sunnahnya pokoknya ambil air masukin ke mulut. Mau ditelan boleh. Mau dikeluarin boleh. Mau diuak-uak boleh, enggak diuak-uak boleh. Mau gini, telan langsung boleh. Atau ambil buang, itu yang bagus. Ambil gerakan oleh kita, buang. Cuman hati-hati kalau lagi puasa, ya. Itu boleh. Fa in aradal akmal majjahu. Mana lebih bagus tuh air yang kita kumur-kumur dikeluarin apa ditelan? Yang jawabnya dikeluarkan. Jadi kumur-kumur keluarin, ya, ke sebelah kiri, ya. Itu juga kalau kumur-kumur, kalau ente mau buang ke sebelah kiri, lihat sebelah ente kan ada orang. Jangan kena orang. Ya bisa berantem saudara-saudara, jangan. Mesti ada. Kalau ada orang pelan-pelan, ya. Ada orang kadang-kadang itu tuh nggak sopan. Waduh. Jangan saudara, ya. Nggak boleh begitu, ada adabnya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat wal istinsyaku. Yang keempat sunnah ngisap hidung tuh Pak tadi. Mulut sudah, terus isap hidung, ya. Setelah apa namanya kumur-kumur. Wa yuhsalu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma' fil anfi sawaan jadzabahu bi nafsihi ila khayashimi wa nathrihi amla. Pokoknya ambil air ke hidung. Asal gini juga enggak boleh. Tapi yang bagus ambil isap sedikit. Terserah ente mau isap terus sampai masuk kebesekan, tapi mesti itu, ya. Atau tidak, atau dilepasin. Yang bagus isap buang. Jadi diisap itu air dibuang. Itu bagus. Ternyata diteliti kalau ada kuman-kuman di sini Allah hilangkan berkah wudu. Udah obat itu, Bu. Ya, bisa kita kuman-kuman flu, ya, kuman-kuman yang nggak bakal buat penyakit bengek itu dengan apa namanya? Kita cuci hidung, hilang. Jadi ambil, taruh air di hidung, sudah dapat sunnah. Tapi yang bagus taruh diisap, terus dibuang. Diisap terus dibuang, ya. Kalau perlu korek sedikit, biarin lah. Fa'in aradal akmal natarahu. Yang paling bagus dikeluarin, ya, diisap, keluarin, ya. Biasakan kita. Dan kalau ngisap jangan terlalu kencang. Kalau isap terlalu kencang terus sakit tuh, ya. Terus kebesekan, orang Sunda bilang apa? Orang kesimbatan, ya. Ya. Nah, saudara, jadi kumur-kumur baru hidung. Tapi yang afdal wal jam'u bainal madmadhah wal insyiqaq bi thalathi ghuraf bi yatamadmad min kulli minha thumma yastanshik afdalu minal fasl. Jadi bainahuma. Orang ini sunnah cuci tangan kumur-kumur dan ngisep air ada caranya. Bisa ambil kumur sendiri. Terus hidung sendiri. Mana yang lebih afdal? Bareng. 3 itu bareng. Ambil. Cuman kalau nggak biasa kurang enak tuh, ya. Ambil sama hidung, dibarengin. Itu lebih afdal daripada ente sendiri-sendiri. Ya. Jadi afdal itu. Boleh. Jadi kalau ente lihat ada orang yang wudu begini, ambil, sambil kumur, sambil masukin ke hidung. Bisa begitu? Itu boleh. Itu afdal. Ya. Tapi kalau nggak biasa, ya sudah sendiri-sendiri. Mulut dulu, beres cuci kumur-kumur,
baru kita ke hidung. Kemudian yang kelima, sampai keempat dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Masukin air ke hidung. Nah, yang kelima, waktos nasib. Nggak ada di sini. Tulisannya waktos nasib. Habis waktunya, udah isya, saudara-saudara. Ya. Ada pertanyaan lagi barangkali? Silakan. Yang berkenaan dengan wudu. Alhamdulillah. Baik. Ada noda yang bisa dimaafkan nggak? Oh, misalnya bekas lecet, bekas orang naik sepeda, naik motor, jatuh, kan ada kelopak tuh. Hah? Atau yang ininya rapat nggak bisa dilepas, nggak usah dilepasin. Tapi kalau rapatnya begini bisa dilepasin, wajib dilepaskan. Keluar kena air. Tapi kalau rapat begini, wah, mesti kena air nih, sebelah sini, ambil pisau, press gini, haram, nggak boleh. Ya, itu kalau umpamanya rapatnya sedikit saja, ada yang rapat, buka. Ya, jadi pakai tangan tuh diginiin. Ya, jenggot diginikan. Ya, nanti belum, baru sampai kita sekarang ke yang keempat, ya, yaitu mengisap air ke hidung. Itu sunnah hukumnya, Pak. Ya. Apalagi tuh yang sunnah hukumnya, memanjangkan kepala. Misalnya sunnahnya nih, kan ini di sini aja atau di sini terserah. Kalau mau lebih banyak, boleh ambil airnya gini, pegang ini ke atas, balik. Lebih gede ganjarannya tuh, lebih besar. Kalau cuman begini aja, 1000, gini, 2000 tuh. Kalau kebetulan dia pakai imamah sorban, harus dibuka, nggak usah. Gini, set, sini, sisanya di sorbannya diginikan. Bisa juga begitu. Ya. Selanjutnya insyaallah minggu yang akan datang. Yang penting sekarang Anda sudah paham fardu. Yang fardu dulu. Ya. Sebab kalau ini fardu sunnah nggak ada artinya kalau fardu nggak benar. Ente jangan mikirin kumur, mikirin usap ini apa nih, masukin ke hidung, kuping, ya. Sementara yang fardu nggak benar, jangan. Yang fardu dulu. Kita ulang. Furud wudu ada 6. Yang pertama, yang kedua, bareng pelaksanaannya ya, bareng. Nah, baik, dengan cara yang tentu. Yang ketiga, tangan sampai sikut lebihin. Yang keempat, kepala atau rambut ya, yang di atas kepala. Yang kelima, kaki. Yang keenam, tartib. Yang ketujuh, berhenti ngajinya ya, karena waktunya habis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan berasa kecil. Oh, apa tuh ngaji mah Habib cuman wudu, kumur-kumur. Ini dasar agama nih di sini adanya. Banyak orang yang ngerti, sok ngaji tafsir. Ngaji ini, wah. Ditanya, berapa rukun wudu? Enggak tahu. Gimana hukum air? Gak tahu. Apa tuh? Ini belajar tafsir. Di mana belajar? Saya belajar tafsir di Istiqlal. Sama siapa? Profesor Fulan bin Fulan. Najis ada berapa macam? Tahu. Rukun wudu gimana? Tahu. Yang ente tahu, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Wah gitu. Cuman itu, tapi ente kan salat mesti. Ini yang penting nih, ini yang dasar. Jangan anggap kecil sama urusan begini. Urusan wudu, urusan air, urusan cebok, itu penting. Ya, ini yang menyelamatkan kita, yang membuat ibadah kita baik. Baru yang lain-lain. Nah, makanya saya bilang wudu yang fardu itu jangan sampai kita lupa. Ajarkan sama anak, ajarkan sama istri. Berguna nih ilmu. Ajarkan anak kita, lihat wudunya gimana. Panggil anak-anak, coba wudu, ya saya lihatin. Kalau dia nggak ngerti, bapak nggak bisa ngajar, kasih guru, biar diajar sama guru. Dilihat di rumah. Kan tanggung jawab kita tuh anak-anak, istri juga. Lihat. Oh, istri gimana wudu? Oh, benar nih istri saya wudunya. Anak? Oh, benar. Alhamdulillah. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ulama, insyaallah benar. Ibadah kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. لا حلالا دائما وأخلات يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa ala wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.